perempuan yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dalam sebuah tema, menemukan cara mengampuni. Menemukan cara mengampuni. Tadi kita membaca, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengampuni itu pekerjaan yang paling sulit dilakukan orang. Sulit sekali. Kenapa sulit? Karena dia tidak menemukan cara untuk mengampuni. Sulit sekali mengampuni kalau kita tidak menemukan cara untuk mengampuni. Alasan untuk tidak mengampuni satu ji. Apa itu? Terlalu liba. Itu biasa menjadi ungkapan. Kita merasa bahwa orang itu terlalu jahat sehingga sulit untuk diampuni. Nah, kalau kita tidak menemukan cara mengampuni, maka selama-lamanya kita tidak akan mengampuni. Kita akan lebih milih menyimpan dendam. Pengampunan itu menghapus dendam. Pengampunan itu tidak perlu sabar. Itu harus sabar kalau ada sesuatu yang tidak bisa diampuni. Lalu bagaimana sebenarnya sehingga kita menemukan cara untuk mengampuni? Caranya seperti yang Yesus lakukan. Yesus melakukan proses yang tidak biasa. Proses tidak biasa itu adalah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kuncinya. Kalau kita mau mengampuni orang lain, maka mudah saja untuk mengampuni. Jawabannya adalah pastikan bahwa dia tidak tahu kenapa dia berbuat begitu. Sulit sekali mengampuni orang kalau kita merasa abana tiana sengaja, memang narencanakan, memang begitu. Dari dulu memang itu, bukan cuma di sini sejak dari kampung, memang begitu. Selalu begitu. Saya itu, memang dia selalu begitu. Ada postingan lewat, oh saya itu maksud, padahal bukan dia. Ada sesuatu yang kita bicarakan, selalu katakan, oh iya, saya nasinggung, dan seterusnya, dan seterusnya. Selalu sulit untuk mengampuni orang kalau kita merasa bahwa dia sengaja melakukan itu. Yang Yesus lakukan apa? Yang Yesus lakukan katakan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Benarkah bahwa apa yang mereka perbuat itu mereka tidak tahu? Dia tahu kalau Yesus adalah Tuhan. Dia tahu adalah Nabi. Dia tahu semuanya. Mereka tahu bahwa inilah yang akan datang menyelamatkan dunia. Tapi karena mereka tahu bahwa ini adalah Raja, ini adalah Nabi, ini adalah Tuhan, maka mereka harus membunuhnya. Tapi apa yang Yesus katakan? Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau anak akan melakukan kesalahan, tapi kita bilang, oh tidak nak taunya ji itu kasihan. Tidak nak taunya ji. Maka cepat itu dimaafkan, cepat diampuni. Tapi kalau dibilang, memang sengaja ini anak-anak, memang nakal ini anak-anak, pastilah. Selalu yang kita akan lakukan adalah pasti marah dan memukulnya. Tapi kalau engkau mulai memahami bahwa setiap kesalahan-kesalahan yang terjadi, ada hal yang dilakukan orang lain yang menyakiti dirimu, tapi katakan, tidak sengaja itu. Pasti tidak sengaja. Ya langsung turun itu. Tapi kalau bilang, abah natia, memang. Ada lagi temanmu satu yang bilang, iyo, saya tahu itu. Tambah jadi. Tapi kalau ditekan dengan katakan, tidak ada sengaja itu. Tidak ada sengaja. Dia tidak tahu akan begini jadinya. Selalu harus begitu. Inilah contoh pengampunan yang Yesus lakukan. Yesus mengatakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan begitu, dengan sendirinya, hilanglah amarah itu. Hilanglah rasa marah itu. Kalau ada kesalahan kecil terjadi dalam jemaat, jangan katakan nasengaja Pak Pendeta, nasengaja di gereja. Katakan saja bahwa pasti dia tidak sengaja. Tidak mungkin dia mau melakukan itu untuk menyakiti hati kita. Kalau ada hal yang dilakukan suamimu yang salah, katakan pasti dia tidak tahu kenapa begitu. Pasti dia tidak sengaja. Maka pengampunan akan hadir. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sahabat dan teman kita, segera beritahu bahwa tentu dia tidak bermaksud untuk menyakiti. Itu karena dia tidak tahu. Pasti dia tidak tahu. Dengan mudah kita mengampuni kalau kita memberi pemahaman seperti itu.
Orang-orang yang susah mengampuni itu satu hari akan mencurigai Tuhan terlibat berencana jahat mencelakai dirinya. Kenapa? Kalau dalam pikiran tak itu selalu dibilang jahat semua orang di sekitarku, pokoknya najahati kah. Lama kelamaan dibilang, kenapa, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan mengizinkan orang lain menjahati saya? Kenapa Tuhan tidak membela saya? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Saya diperlakukan tidak adil di tengah-tengah kelompok orang ini. Saya merasa diperlakukan, dihakimi dan seterusnya. Di mana engkau Tuhan? Lama kelamaan kalau kita merasa bahwa semua orang di sekitar kita itu adalah orang-orang yang sengaja mencederai atau melukai perasaan kita, kita akan katakan, kemungkinan ini Tuhan bekerja sama dengan Tuhan. Karena kalau tidak bekerja sama dengan Tuhan, ya masa bisa terjadi terus begini dalam hidupku? Itu akibat dari kalau kita tidak bisa mengampuni. Hal yang kemudian membuat orang susah mengampuni, karena dia berpikir bahwa kalau kuampuni itu orang itu yang akan untung. Tidak. Pengampunan itu tidak menguntungkan orang yang diampuni. Pengampunan itu menguntungkan orang yang mengampuni. Jadi kalau saya bermasalah dengan Mama Pangki, atau kesalahan saya sangat besar, tapi Mama Pangki mengampuni saya, bukan saya diuntungkan, dia yang diuntungkan. Atau sebaliknya, saya yang untung kalau saya mengampuni Mama Pangki. Kenapa? Setiap Mama Pangki ada bersama dengan kita, bagi saya semua biasa-biasa saja. Karena tidak ada masalah, saya sudah ampuni. Tapi kalau dalam hati saya masih ada dendam, masih ada rasa tidak senang, setiap dia muncul di gereja saya merasa, wah, datang lagi ini. Rusak suasana yang seharusnya hari itu saya bersuka cita. Itu yang Tuhan katakan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Tidak ada damai sejahtera kalau orang tidak bisa saling mengampuni. Hanya persoalan satu orang mengganggu dan merusak kebahagiaan kita. Betapa kecilnya iman dan percaya kita. Penting bagi kita untuk memahami dengan tepat bahwa mengampuni bukanlah sesuatu yang dilakukan untuk kebahagiaan orang lain. Karena kita itu sudah sesekali mau melihat orang lain bahagia. Kita berusaha untuk bahagia sendiri. Padahal pengampunan itu bukan untuk membahagiakan orang yang diampuni. Tidak. Pengampunan itu adalah usaha membahagiakan diri sendiri. Kalau saya sudah ampuni, up to you, but not to me. Terserah kamu, tapi tidak menentu saya. Selesai bisa ya. Sehingga kamu mungkin masih malu-malu. Saya tidak lagi, karena bagi saya tidak ada persoalan. Semua sudah selesai. Itu. Dengan begitu, itulah cara kita menemukan cara untuk mengampuni. Ada orang yang selalu berpikir tidak akan pernah saya ampuni sampai kapanpun. Itu berarti bahwa sampai kapanpun juga engkau tidak akan pernah menikmati namanya kebahagiaan. Karena tidak boleh ada orang lain. Tidak boleh ada orang lain yang bisa merusak kebahagiaanmu. Siapapun itu. Kasihi musuhmu. Itu yang tidak diajarkan oleh orang lain. Di sana di tempat lain kita diajarkan saling mengasihi. Tapi di kekristenan kita satu langkah lebih maju, bahkan 2-3 langkah. Ajaran orang lain mengatakan kasihi sesamamu manusia. Tapi ajaran kita mengatakan bukan cuma bicara sesama manusia, kasihi musuhmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita lebih suka berjalan di luar dari yang Tuhan mau. Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan membalas caci maki dengan caci maki, kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita masuk ke kelompok yang sama, lebih suka melakukan caci maki dengan caci maki, kejahatan dengan kejahatan. Yang seharusnya kita lakukan adalah, hendaklah engkau memberkati, karena untuk itulah engkau dipanggil untuk memberi berkat. Jangan mengutuk orang. Jangan suka menjadi hakim. Jadilah pendoa bagi setiap orang. Supaya dengan berdoa, merubah pola pikir kita. Membentuk pertumbuhan iman kita. Menghakimi hanya membuat iman kita stagnan, tidak berkembang. Karena kalau kita menghakimi, itu berarti kita merasa sudah lebih dari yang dihakimi. Seorang guru biasanya stagnan pengetahuannya karena dia mengajar pada orang yang dianggapnya pengetahuannya lebih rendah. Tapi seorang dosen akan terus bertumbuh pengetahuannya karena dia berpikir bahwa dia sedang mengajar di depan orang-orang yang hampir setara cerdasnya. Menjadi hakim itu tidak akan menumbuhkan iman, dan menjadi hakim itu akan membuat iman kita tidak berkembang atau stagnan.
Kiranya perenungan firman Tuhan ini menguatkan kita bersama-sama untuk menjalani hari hidup kita dengan menjadi pengampun. Kita sudah menemukan cara untuk mengampuni. Dan kenapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan bukan untuk kebahagiaan orang yang diampuni, tapi pengampunan untuk diri kita sendiri. Tuhan mampukan kita menelaah firman-Nya. Amin. Kita sambut dengan NKB Syukur Padamu ya Allah. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya